Halo, kami dari kelompok 8 akan berusaha untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai tutorial membuat program simpel menggunakan Miss Access. Jenis usaha yang akan kami jelaskan adalah Amanda Brownies. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan table dan relationship. Table itu ada dua tipe. Yang pertama itu ada tipe master file. Master file ini berisi tentang data-data permanen. Contohnya itu seperti table customer, supplier, inventory, dan COA. Yang kedua itu ada tipe transaction file. Contohnya itu seperti data table sales dan table purchase. Lalu langsung saja kita ke cara pembuatan table. Yang pertama kita tekan create, lalu ke table. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik kanan ke design view. Lalu kita ubah namanya sesuai dengan nama table yang akan kita buat. Contohnya sekarang saya akan membuat table customer. Oke. Lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Field name ini kita isi dengan informasi-informasi yang kita butuhkan. Contohnya customer code. Data type-nya itu short tag, kita sesuaikan dengan field name-nya. Lalu yang kedua, contohnya customer name short text. Data type-nya juga short text. Lalu karena ini table customer master file, jadi dia harus punya primary key. Karena ini primary key-nya otomatis, maka kita hapus dulu. Untuk menunjukkannya saya klik lagi. Lalu setelah seperti ini sudah ada primary key-nya, maka kita save. Sebelumnya, primary key ini merupakan kunci utama pada field tertentu dalam table yang menjadi acuan suatu baris atau kolom. Primary key ini biasanya itu untuk table master file dan table header. Lalu yang kedua itu ada foreign key. Foreign key ini merupakan atribut pada table yang menunjukkan relasi atau hubungan pada table induknya. Foreign key ini biasa digunakan pada table detail. Lalu lanjut saja kita ke pembuatan relationships. Kita klik database tools, lalu ke relationships. Ini merupakan tampilan relationship yang telah kami buat. Untuk menunjukkan cara pembuatannya, saya pakai access lain. Caranya tuh, yang pertama kita tekan database tools, lalu ke relationships. Maka akan muncul seperti ini, kita show table dulu. Lalu kita masukkan semua tabelnya, lalu kita add. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita hubung-hubungkan. Untuk menunjukkan cara menghubungkannya, saya coba hapus satu dulu. Lalu kita coba hubungkan kembali. Dia ke penghubungannya itu ke field yang sama. Contohnya customer code ke customer code. Lalu kita centang yang enforce referential integrity. Ini untuk menyesuaikan antara primary key dengan foreign key antar table. Yang kedua, lalu update related fields. Ini tuh apabila table satu update, maka table yang lainnya juga ikut update. Begitu juga dengan delete related. Lalu di sini ada relation type. Dia itu ada 3 type. Yang pertama itu ada one-to-one. One-to-one ini satu record data akan dihubungkan dengan satu record data table lainnya. Yang kedua itu ada one-to-many. Satu record data table akan dihubungkan dengan lebih dari satu data table lainnya. Lalu yang ketiga ada many-to-many. Lebih dari satu record table data akan dihubungkan dengan lebih dari satu data table lainnya. Lalu setelah seperti ini kita create. Maka langsung ada begini tampilan garis hubungnya. Lalu setelah itu kita save, klik kanan kita save. Berikut cara pembuatan table dan relationship. Nah, saya akan menjelaskan tentang form. Salah satunya itu sales form. Sales form ini dari header, form header, detail form detail sama form footer. Untuk yang detailnya terdiri combo box sama subform dan button. Untuk combo boxnya kita buatnya, contohnya di desain kita pilih yang customer code, kita hapus dulu. Kita pilih dulu untuk combo boxnya, I want, terus customer code, pilih customer code lagi, kita pilih the next, the store-nya kita customer code juga. Oke, di sini kita ke customer code, finish.
Ini sebenarnya kita bisa edit lagi, ditarik juga. Dan ini kita bisa hapus, dan format untuk penulisannya bisa diformat di Konsanta. Kita samain yang sebelumnya dan ya. Terus pilih yang bold dan warna hitam. Dan kita mau tambahin dengan addressnya juga bisa. Di design, edit setting field, pilih addressnya, kita drag and nya ke code-nya ke customer code. Oke, kita yang abu-abunya kita hapus. Untuk customer code-nya kita tarik lagi untuk lebih panjang, kita tulisannya lebih lengkap. Biar customer address-nya nggak di otak-atik, kita bisa pilih property sheet dan pilih di enable di sini biar nggak bisa kita customer code. Oke, kita save dulu. Oke, saya jelaskan untuk subformnya ini kita pilih yang subform yang ini, yang kayak koran. Jadi dalam subform ini dia akan otomatis kita pilih trace yang cuma yang mungkin dieditnya di samping sebelah kanan ini, amount yang item ganti dan item price-nya akan diedit sendiri. Oke, untuk yang ini kita coba buat buttonnya keyboardnya kayak gini, kasih button. Terus untuk yang ini kita pilih yang go to first record, kita pilih picture, kita first record. Ini nggak pengaruh kita tulisannya. Oke, kita pilih yang untuk formatnya, shape-nya bulat. Oke, yang bawah kita pilih yang ini. Oke, ada dari recordnya kita buang juga, kita delete dulu desain combo box-nya, kita gambar dulu. Habis itu kita pilih yang record. Untuk editor record-nya pilih text, editor record, finish. Kita mau format juga bisa, format kita pilih bulat, jadi dia agak berbentuk. Terus ini kita save dulu. Oke, kita save dulu, terus kita close. Selanjutnya kita akan membuat query. Untuk membuat query kita bisa masuk ke dalam create, kita klik query design, maka akan muncul query kosong seperti ini. Lalu kita bisa memasukkan tabel yang kita butuhkan. Untuk memunculkan tabel, kita bisa klik kanan, lalu kita klik show table, maka akan muncul tabel di sebelah kanan seperti ini. Seperti contoh kita membuat query general journal. Untuk membuat query general journal, kita membutuhkan general journal detail, header, dan chart of account. Lalu kita memasukkan format query yang kita butuhkan seperti transaction number, transaction date, description, account number, debit, dan credit. Lalu akan muncul seperti ini. Sedangkan untuk totalsnya kita bisa masuk ke dalam desain, kita klik totals, maka akan muncul tulisan group by seperti ini. Sedangkan untuk production debit query yang berbeda hanya pada account number, debit, dan kreditnya. Untuk account number dia yaitu 150. Untuk debitnya kita bisa menulis rumusnya dengan klik kanan, lalu kita klik build. Kita bisa memasukkan rumus di dalam kotak kosong yang akan kita buat rumusnya. Lalu karena dia merupakan rumus, kita mengubahnya menjadi expression. Lalu karena dia merupakan production debit, maka rumus akan ada di debit sedangkan kreditnya menjadi 0. Begitu juga dengan production credit, account number-nya berbeda. Di sini untuk production credit account number-nya menjadi 170, debitnya menjadi 0, dan kreditnya merupakan rumusnya sama dengan production debit sebelumnya. Begitu juga dengan sales credit dan sales debit. Hanya berbeda pada account number dan peletakan rumusnya. Jika dia debit maka rumusnya akan di debit, sedangkan untuk kredit, jika dia kredit maka rumusnya akan di kredit. Setelah itu kita akan membuat query journal. Untuk membuat query journal, kita masuk dulu terlebih ke SQL view. Di sini karena kita membuat query production journal, maka query yang kita masukkan adalah query production debit dan query production credit. Cara untuk memasukkannya, kita klik production debit, kita klik kembali SQL view. Lalu kita copy, kita pindahkan ke dalam production journalnya. Query production journal. Lalu kita enter, kita klik union all untuk menggabungkan dua atau lebih query dalam satu hasil yang sama. Dan kita masukkan di bawahnya ini production credit. Caranya sama seperti kita memasukkan SQL view dari production debit ke production journal. Maka hasilnya akan seperti ini. Sama seperti membuat production journal, untuk membuat sales journal juga seperti sebelumnya caranya, ke SQL view terlebih dahulu. Di sini kita memasukkan query sales debit dan query sales credit karena keduanya berhubungan dengan sales. Sedangkan untuk
All journal, di sini kita memasukkan SQL view dari query general journal, production credit, production debit, sales credit, dan sales debit. Artinya kita memasukkan semua query yang telah kita buat sebelumnya untuk menjadikan satu jurnal dalam keseluruhan query yang telah kita buat. Maka akan seperti ini hasilnya. Maka untuk membuat query jurnal telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat query report. Kemudian kita tekan create, kemudian query design, kemudian COA dan all journal. Kemudian kita double klik, kita panahkan dari COA ke all journal. Kemudian masukkan akun nomor, akun name, debit, dan kredit. Kemudian tekan total, kemudian untuk debit dan kredit ini fungsinya untuk menjumlahkan akun yang sama. Kemudian kita save, kita beri nama trial balance. Kemudian kita buat rumus TB sama dengan if ini fungsinya untuk memunculkan angka yang 0. Jadi sum of debit tidak sama dengan 0, maka sum of debit jika tidak sama dengan 0, maka hasilnya 0. Kemudian kurang if sum of credit tidak sama dengan 0, maka sum of credit jika tidak hasil 0. Oke, ini rumus kita pakai expression. Kemudian kita buat TB untuk debit. TB debit sama dengan if TB lebih besar sama dengan 0, maka TB jika tidak hasil 0. Pakai expression. Kemudian kita buat yang kredit. TB kredit sama dengan if TB kecil sama dengan 0, maka min TB jika tidak hasil 0. Min di sini fungsinya untuk memunculkan jika angkanya min maka munculnya adalah positif. Kemudian kita menggunakan expression. Kita save. Sekarang untuk melihat benar atau tidak kita buat total, kemudian sini kita buat sum. Ini kita buat sum. Jika sama maka kita sudah benar. Ini juga harus 0. Oke, selanjutnya kita akan membuat query profit and loss. Karena sudah buat, jadi kita tekan view saja. Kemudian kita membutuhkan tabel dari COA dan trial balance. Masuk akun yang diperlukan. Kemudian untuk akun nomor ini kita buat lebih besar dari 400. Jadi yang muncul nanti akun nomor yang di atas 400 saja. Kemudian kita buat rumus profit and loss sama dengan min TB. Kemudian lanjut ke capital report. Capital report ini kita membutuhkan profit and loss dan trial balance. Masukkan akun yang diperlukan. Kemudian untuk akun ini kita pakai yang C301 yaitu Paint in capital. Kemudian PL-nya kita buat sum, terus akun nomor ini yang muncul hanya 302 yaitu drawing. Kemudian rumusnya C sama dengan sum of profit and loss kurang TB. Kemudian lanjut ke initial position. Di initial position ini kita membutuhkan tabel capital report, COA dan trial balance. Jadi akun nomor ini kita hubungkan ke yang 301. Terus masukkan akun yang diperlukan. Kemudian akun nomor ini kita hanya memunculkan yang lebih kecil sama dengan 301. Jadi masukkan tabel akun yang diperlukan. Kemudian masukkan rumus PSPLC ini, rumusnya adalah TB kurang C. Kemudian untuk akun grup ini, akun nomor header nomor ini kalau dia kecil dari 200 dia disebut aset, jika dia besar dari 200 disebut liability dan equity. Kemudian balance sheet ini dapat dilihat rumusnya seperti ini. Kemudian kita ke sales query. Sales query membutuhkan tabel customer, sales leader, dan sales detail. Masukkan akun yang diperlukan. Untuk akun sales ini kita pakai sum. Kemudian lanjut ke produksi report. Produksi report ini kita membutuhkan tabel produksi header dan detail. Masukkan akun yang diperlukan. Kemudian total cost pakai sum. Kemudian lanjut ke cash report. Cash report ini kita membutuhkan chart of account dan all journal. Masukkan akun yang diperlukan. Untuk akun nomor kita hanya memunculkan yang cash. Kemudian kita masukkan rumus balance sama dengan debit kurang kredit. Kemudian untuk cash tip ini, cash tip ini kita jika dia besar dari 0 maka disebut dengan cash receipt. Jika dia kecil dari
0, maka dia disebut cash disbursement. Kemudian kita ke general ledger. General ledger ini kita membutuhkan COA dan AR journal. Masukkan data yang diperlukan. Untuk debit dan kredit ini kita pakai sum. Yang terakhir adalah proses pembuatan report. Di sini kelompok kami menggunakan 8 report yang diambil dari query-query yang telah dibuat tadi. Cara membuat report itu ada 2 cara. Yang pertama, membuat langsung dari query-nya, dan yang kedua dengan manual atau dengan report wizard. Di sini saya akan menjelaskan salah satu cara membuat report yang lebih mudah, yaitu menggunakan report yang ini, yang langsung klik aja. Jika kita langsung mengklik ini, dia langsung akan menjadi tampilan seperti ini. Namun ini masih agak sedikit berantakan, jadi kita akan mengaturnya agar dia lebih rapi. Ini kita hapus karena yang tidak diperlukan dalam trial balance report. Selanjutnya ini bisa digeser-geser, caranya seperti ini, biar tampilannya itu lebih bagus dan tulisannya itu tidak ke bawah-bawah, dia jadi satu baris saja. Ini kan format tulisannya masih seperti ini. Jika kita ingin mengganti fontnya, itu caranya klik format. Ini ada mengubah teks fontnya, kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Dan warnanya juga kita pilih sesuai keinginan kita. Untuk page header-nya ini, maksudnya nama dari tabelnya tersebut, ini bisa kita ubah biar dia kelihatannya lebih rapi. Ini debit, ini kredit. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk kita melihat apakah ini sudah balance atau tidak, kita harus menjumlahkan dari masing-masing TB, debit, dan kredit ini. Ini caranya sangat gampang, kita klik design view, dan kita pilih TB yang ini, klik kanan, kemudian pilih total dan kita pilih sum. Begitu juga untuk debit dan kredit, caranya sama. Tinggal kita atur posisinya. Jadinya seperti ini. Dapat kita ketahui di sini dia balance ya, debit sama kreditnya dan TB-nya itu 0. Untuk mengubah format dia menjadi rupiah itu caranya mudah sekali. Kita klik all, property sheet, dan format kita pilih yang currency. Dan ini jangan lupa kita ubah. Dan kita ubah menjadi trial balance report. Ini adalah tampilan dari trial balance report. Untuk men-save-nya jangan lupa di save, kita klik kanan dan save. Trial balance report. Setelah semua report selesai dibuat, jangan lupa untuk mem-pop up setiap report ini. Ini merupakan tampilan dari report-report yang sudah dibuat tadi. Ini ada financial position report, di mana ini untuk menghitung apakah sudah balance atau belum antara total asset dan total liabilities dan equity. Dan ini merupakan general ledger report. Ini merupakan production report. Ini merupakan profit and loss report, di mana report ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh Amanda Brownies. Dan ini merupakan sales report. Dan yang terakhir ada trial balance report, di mana kita itu harus membalance antara debit dan kredit. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai membuat navigation form. Ini untuk memudahkan kita membuka setiap table, query, form ataupun report. Di sini kelompok kami itu menggunakan navigation form yang manual. Itu cara membuatnya, kita memakai blank form, terus kita ke design view, terus ke design kita pilih
page control ini seperti file. Terus di sini kita ubah namanya itu dengan cara property sheet. Kita klik page-nya, kita beri namanya, misalkan yang di page pertama itu isinya mengenai information, kayak informasi dari perusahaan dari UMKM Menegonis ini. Kemudian untuk menambahkan, memasukkan nama-nama button yang kayak chat of account itu, kita klik button di design, kita tekan ke sini, baru kita pilih form operation, kita klik open form. Karena kita memilih chart of account, jadi kita menggunakan chart of account. Kita next, dan kita menggunakan text, itu kita ganti dengan chart of account. Oke, finish. Di sini formatnya kita bisa ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita saya menggunakan warna biru. Terus ini seperti ini, dan di sini juga bisa menambahkan gambar. Caranya itu insert image, kita pakai yang ini, kita masukin gambarnya di sini. Cara masukin dia biar bisa masuk ke dalam ini dia kan memang bisa masuk ke dalam, cuman pas di view dia jadi double gitu. Jadi caranya biar cuma di page ini aja gambarnya itu, kita copy dulu gambarnya, terus kita klik kolomnya, lalu kita paste, ini kita hapus, kemudian kita besarin dulu ya. Terus cara masukin buttonnya ini itu sama seperti cara memasukkan gambar yang tadi. Ini kita copy, kemudian kita klik, kita paste, dan jadi seperti ini. Tampilannya itu jika di view seperti ini, nanti kita klik, muncul seperti ini. Ini adalah tampilan dari main menu yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan navigation secara manual. Main menu ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam mengakses atau membuka setiap kayak form, table maupun report. Di sini terdapat 5 informasi mengenai information, sales, production, general journal, dan report. Dapat dilihat jika kita klik itu, dia terdapat ini seperti supplier form. Dan ini general journal form. Dan yang terakhir ini ada berbagai jenis report-report yang sudah dibuat tadi. Sekian dari penjelasan video kelompok kami mengenai tutorial cara membuat database menggunakan Access. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih.